membuat lingkaran elips ini bulat sempurna, digerak sambil menekan kontrol teman-teman di keyboard. Jadi biar bulatannya sempurna. Ya, contoh seperti di atas teman-teman. Kemudian kita menduplikat lingkaran atau objek yang ini dengan caranya bisa Ctrl C, Ctrl V di keyboard teman-teman, dan bisa juga Ctrl D. Dan cara yang lebih efektifnya, lebih bagusnya, kita drag ke dalam lingkaran ini sambil menekan Shift teman-teman. Jadi dia mengikuti lingkaran daripada luar objek pertama. Langsung kita praktekkan teman-teman. Jadi ini hasil Shift ditekan sambil di drag ke dalam. Kemudian kita sekarang posisi dua objek pertama, objek kedua, ya. Kedua objek ini kita blok semuanya. Selanjutnya kita buat pewarnaan di color panel sebelah kanan teman-teman. Sudah. Kemudian kita klik. Sudah. Jadi objek yang dua ini sudah kita warnai. Sekarang kita mau hilangkan warna dari lingkaran ini teman-teman, lingkaran ini. Ya, caranya kita blok dua objek ini. Kemudian muncul properties bar di atas ini, ya. Karena sebelum kita blok properties bar ini belum muncul. Ketika kita blok dua objek ini, maka akan muncul di atas ini. Jadi kita klik combine atau Ctrl L di keyboard teman-teman. Sudah, kemudian kita klik combine-nya, maka akan membolongi lingkaran ini. Tadi sudah berwarna, sekarang sudah tidak berwarna lagi. Kemudian kita masuk ke area pemotongan lingkarannya lagi teman-teman. Caranya kita masuk ke toolbox lagi, kita cari rectangle tool, ya. Kemudian kita arahkan di tengah lingkaran ini. Kemudian teman-teman kita putar area ini sekian derajat. Caranya kita klik dua kali di area objek ini. Sekali, kita klik sekali, kemudian akan muncul putaran di sudut ini, maka akan kita putar sesuai keinginan teman-teman, ya. Jadi putaran derajatnya 5,377 teman-teman. Sudah, kira-kira sudah pas putarannya. Kemudian tujuan kita ini di sini membuat rectangle ini atau objek ini untuk memotong daripada lingkaran ini teman-teman, ya. Caranya kita blok lagi teman-teman kedua objek ini, kemudian akan muncul property bar di atas ini. Tadi kita pakai combine, sekarang kita pakai trim, ya. Tujuan trim ini memotong daripada lingkaran yang sudah diwarnai ini teman-teman. Ya, kita klik trim sekarang. Ya, jadi kita blok dulu semuanya, baru kita trim, maka ini hasilnya. Kemudian area yang ini tadi kita lepas, sudah bisa kita hapus. Untuk melihat hasil daripada trim itu seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman kita buat lagi garis seperti ini, seperti contoh di logo. Kita masuk di toolbox lagi, kemudian kita pilih lagi rectangle atau F6 di keyboard teman-teman. Kemudian kita mau edit lagi rectangle ini atau objek ini. Biar objek ini kita bisa ngeditnya lagi atau kita ubah posisinya. Caranya teman-teman, kita klik kanan di mouse teman-teman, klik kanan. Kemudian akan ada perintah di sini, yaitu kita masuk lagi ke toolbox, kita cari surface tool atau F10 di keyboard teman-teman, shortcutnya.
Kemudian akan dapat titik seperti di ujung objek ini. Kemudian kita tarik sesuai keinginan kita. Demikian juga di ujungnya. Kalau sudah siap, kita warnai lagi objek ini. Kita masuk ke color panel di sini di sebelah kiri teman-teman. Ya, kita klik. Sudah. Kemudian objek ini kita duplikat. Kita duplikat dengan caranya bisa Ctrl C dan Ctrl V di keyboard teman-teman, atau cara lain Ctrl D. Setelah di copy, diposisikan sesuai keinginan teman-teman. Sudah. Kemudian dua objek ini di blok semua sehingga menjadi satu, baru kita posisikan di area ini yang kita inginkan. Kemudian teman-teman kita putar sedikit lagi. Yang ini seperti tadi, seperti saya jelaskan, cara memutar ini kita klik sekali akan muncul putaran seperti di ujungnya, baru kita tarik sesuai keinginan kita. Kalau putarannya 3,032 teman-teman. Cara mengetahui berapa radius putaran objek ini ada di menu bar di atas ini teman-teman. Ini sudah. Kemudian kita buat lagi hal yang sama seperti ini. Kita copy aja objek ini, kemudian kita pindahkan di sini. Dirapikan sesuai keinginan, sesuai contoh yang telah diberikan kepada kita. Ya. Kemudian kita menambahkan lagi objek di dalam ini. Kita masuk ke toolbox lagi, kita masuk ke rectangle tool, kita drag, kemudian kita beri warna ke color panel sebelah kanan teman-teman. Kemudian kita posisikan di atas lingkaran ini. Kemudian kita putar lagi. Caranya tadi kita klik sekali, baru kita arahkan putarannya 4,569 putarannya. Ya, sudah selesai, sudah membuat sebuah logo. Kemudian kita masukkan lagi teksnya di dalam logo ini. Caranya teman-teman, kita masuk ke toolbox ya. Toolbox di area ini kita cari text tool ya, text tool. Kemudian kita mulai mengetik, kita buat teksnya The Smartcom. Dengan nama font teksnya kita kasihkan Vivaldi teman-teman. Ya, kemudian diperbesar sesuai ukuran di dalam lingkaran ini. Ya, selanjutnya kita buat smartcom-nya. Ya, kemudian kita arahkan di dalam lingkarannya teman-teman. Kita perbesar lagi. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita putar objek teks ini. Kemudian teman-teman, kita mau pecahkan objek smartcom text atau text smartcom ini ya, biar kita bisa edit lagi satu persatu. Caranya kita aktifkan text smartcom-nya, kemudian kita masuk ke objek, cari yang namanya break atau stick text atau Ctrl K di keyboard teman-teman ya. Jadi smart dan com ini sudah terpisah teman-teman.
seperti ini. Kemudian kita mau ngedit lagi salah satu daripada smartcom ini, contohnya yang T ini. Kita aktifkan lagi smartnya, kemudian kita masuk ke objek, kita cari lagi bring artistic tag atau control K di keyboard, maka smart ini sudah kita pecahkan seperti ini teman-teman. Detailnya kita ubah lagi, kemudian T-nya ini lagi kita mau edit ya, kita mau pecahkan atau edit lagi sesuai keinginan kita. Caranya teman-teman, kita klik kanan pada keyboard mouse teman-teman, klik kanan, cari ada perintah di situ convert to course. Lagi-lagi teman-teman, tujuannya untuk biar bisa kita edit objek teks ini. Kemudian kita masuk ke toolbox, kita cari lagi subspace atau F10 di keyboard teman-teman, maka kita udah bisa mengedit objek ini seperti di depan. Kita tarik sesuai keinginan, sesuai contoh ya logo yang telah diberikan ke kita. Kemudian di atasnya lagi ya seperti ini teman-teman. Kemudian kita mau ngedit lagi yang comnya, kita pisahkan lagi comnya ini menjadi satu-satu. Caranya hal yang sama, kita cari objek, kemudian kita beri artistic text atau control K, maka akan com ini sudah berpisah atau pecah. Kemudian kita mau edit yang C, hal yang sama lagi, kita convert lagi to curve, kemudian masuk ke subspace, baru kita tarik sesuai keinginan kita atau contoh yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu teman-teman. Sebelumnya dulu teman-teman, kita buat dulu background hitamnya. Kita sudah buat background hitamnya. Kemudian kita blok objek atau logo yang kita sudah buat tadi, kemudian kita pindahkan di background ini ya. Jadi sekarang posisi logo kita ini masih di bawah. Caranya biar logo kita ini di atas daripada background ini, kita klik kanan di keyboard, maka akan muncul perintah seperti ini, cari order teman-teman. Kemudian kita berikan warna di teks ini, kita blok semua teks itu, baru kita ke color panel, kita klik warna yang kita inginkan, baru klik to front of layer seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasihkan pewarnaan lagi di logo ini dengan pakai interactive fill. Kemudian kita klik di atas ini namanya fontaine fill. Kemudian inilah hasilnya teman-teman. Biar lebih elegan lagi, kita buat garis ini warna putih. Caranya kita klik line ini, baru kita kasihkan warna-warna putih dengan ukurannya sekitar 2,5 mm atau 0,5 mm seperti ini teman-teman.